Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan salah satu soal tes bahasa Inggris yang muncul pada ujian mandiri untuk Universitas Negeri Semarang di tahun 2019. Jadi di sini kalian akan menemukan berbagai macam bentuk teks yang akan diujikan di ujian mandiri suatu perguruan tinggi. Seperti yang kalian lihat bahwa teks ini sepertinya tidak begitu rumit. Jadi dari kalimat pertama saja, kalian juga bisa mengetahui bahwa teks ini merupakan suatu teks deskriptif karena terdapat kalimat there are a wide variety of types of airplane. Dan seperti yang kalian lihat di sini, kita hanya memiliki 3 pertanyaan. So, untuk pertanyaan pertama, kita memiliki pertanyaan the text tells us about bla bla bla. Jadi pertanyaan ini mungkin bisa dibilang pertanyaan yang menanyakan tentang topik dari teks tersebut, ngomongin tentang apa sih secara umum topik teks ini. Dan selanjutnya kita memiliki pertanyaan the main advantage of a seaplane is that bla bla bla. Dan seperti ini biasanya disebut sebagai pertanyaan yang cukup khusus dan biasanya kalian bisa menemukan jawaban pertanyaan ini di bagian tertentu pada teks. Jadi kalian hanya perlu mencari kata kunci dari pertanyaan dan mencoba mencari jawabannya di teks melalui kata kunci tersebut. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kita memiliki pertanyaan the word house, is that how pronounce it in the text means bla bla bla. Untuk pertanyaan ke-63 yaitu pertanyaan tentang word definition. Jadi di sini kita diminta untuk mencari definisi suatu kata yang mungkin asing bagi kita. Dan pastinya di selama tes kan kita tidak memiliki kamus, sehingga biasanya pertanyaan seperti ini dapat kita temukan jawabannya melalui konteks yang telah tersedia di dalam teks. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika kalian menemukan soal seperti ini. So let's move on to the next one. Tadi seperti yang telah tadi saya sebutkan, kita memiliki pertanyaan terkait dengan topic of the text. Jadi kalau misalnya kalian menemukan pertanyaan seperti ini, biasanya sih kalau misalnya teksnya panjang, saya akan melewati pertanyaan ini karena saya harus memahami setiap informasi yang ada pada teks. Namun karena teks di sini hanya terdiri dari satu paragraf, sehingga saya tidak perlu melakukannya. Jadi saya langsung saja mencari topik dari teks ini. Jadi pertama-tama kita memiliki there are wide variety of types of airplanes. Jadi apakah airplanes ini akan menjadi jawaban dari topik nantinya? Kita harus membaca kalimat-kalimat selanjutnya terlebih dahulu. Jadi disebutkan types of airplanes tadi, selanjutnya ternyata tipenya apa saja nih airplanes-nya. Kita punya berbagai macam tipe di sini. Dan salah satunya adalah tipe seaplanes. I don't know how it looks like, so you can just Google it if you want to after you do the test. And then let's move on. We have got this one. Their capabilities and use make them blah blah blah. You don't need to read all of them. And then seaplane sometimes called blah blah blah. Jadi teks ini akan membicarakan tidak hanya tentang airplanes, ternyata seaplanes juga. Lanjut aja, kalian tidak perlu membaca kalimat selanjutnya, maksudnya informasi selanjutnya karena it will waste your time. So let's move on to the next one. A number of seaplanes have been designed blah blah blah. Jadi sepertinya teks yang terdiri dari satu paragraf ini pada umumnya akan membicarakan tentang seaplanes. Jadi mayoritas informasi yang akan diberikan adalah informasi terkait seaplanes. Selanjutnya known as flying boats. Jadi kalian tidak perlu membaca, oh in this one, tidak perlu membaca informasi selanjutnya karena you don't need it yet. Nanti mungkin di pertanyaan selanjutnya kalian akan membutuhkannya. Tapi untuk pertanyaan topik, kalian hanya perlu membaca kata atau rangkaian kata di awal kalimat. Ini kita memiliki such seaplanes have fuselages. How is it? And so I forget to pull this expression. And then you can move on known as flying boats. Oke, kita masih ngomongin tentang seaplanes. Jadi, meskipun kalimat pertama ini diawali dengan there are a wide variety of types of airplanes, namun sesungguhnya
Keseluruhan teks ini didominasi dengan informasi tentang seaplanes, bukan types of airplanes. Kalau kalian sudah memahami informasi yang telah saya berikan tadi, kita siap untuk menjawab pertanyaan terkait topik of the text. Dan seperti yang telah saya pilih, kunci jawaban yang telah saya buat, jadi ini adalah versi saya. Nah, untuk jawabannya yang benar adalah a description of seaplanes. Karena memang mayoritas informasi pada teks ini membicarakan tentang seaplanes. Dan untuk pilihan yang lainnya ini salah, bisa dibilang an example of aircraft types. Ini sebetulnya ada, mungkin kalian akan cenderung memilih B, namun bisa dibilang topik itu terlalu luas, terlalu besar untuk informasi yang ada pada teks. Karena informasi pada teks kan ngomongin tentang seaplanes saja, jadi so focus on seaplanes and you can choose A for description of seaplanes instead of a B. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-62, pertanyaannya menuntut kita mencari informasi tentang the main advantage of a seaplane. Bla bla bla. Jadi manfaat dari seaplane ini apa nih? Kita punya kata kunci seaplane dan kita punya kata kunci advantage. Namun, apakah kita akan menemukan kata kunci tersebut di teks? And as you can see, we have got seaplanes from this one. Saya sudah garisi. Untuk saat ini sampai sini saja, mungkin karena memang seaplanes muncul, kata kunci seaplanes muncul di beberapa kalimat. Jadi kalian bisa memeriksa untuk kata kunci kalimat pertama di mana kata kunci tersebut muncul. Dan kalian mencoba mencari informasi tentang manfaat dari atau manfaat kelebihan dari seaplanes itu. Dan di sini disebutkan bahwa seaplanes bla 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 are often ordinary land planes. Jadi sebetulnya mereka itu adalah suatu what is it? Pesawat darat biasanya seperti biasanya itu tadi. Modified with floats instead of wheels so they can operate. Oh, jadi dimodifikasi dengan floats. I don't know how what they are. Floats daripada wheel. Jadi mungkin bukan roda yang dipakai melainkan floats tadi. Jadi dari informasi ini kalian bisa kembali lagi ke pertanyaan, pilihan jawaban yang ada dan mungkin kalian akan menemukan jawabannya di sana. And as you can see over there, we can have the right answer if you choose a D. It is capable of operating from water. Jadi, untuk jawaban E, it can both take off and land on water. Kita tidak menemukan informasi seperti ini di teks. Jadi, kalian tidak bisa menjawab pilihan E. Untuk selanjutnya, it can fly at low speed. Okay, no, we have no idea what the speed. It is designed from scratch. Okay, not mentioned in the text. It resembles a small boat. What is it? I think no, because I haven't seen it. You can check it out until this sentence if you want to, no problem. But of course, I have no idea about this one, so it's wrong to them. We have no idea from the text, so don't choose that. And then let's move on to the next one. We have got number 63. And for this one, actually, I have no idea what the house mean. And so it means that I need to check on the text then. Mungkin teks akan membantu saya menemukan apa yang dimaksud dengan house. Dan kata kuncinya di sini, kalian bisa menemukan di I have no idea what line is, what number of line it is. So, tampilan di sini mungkin sedikit berbeda di tampilan pada teks jika kita memiliki printoutnya. Jadi di sini ketika kata kunci house muncul, uh, kalian bisa memperhatikan satu kalimat di mana kata tersebut muncul terlebih dahulu. Dan jika kalian telah menemukannya, kalian tidak perlu memperhatikan kalimat sesudahnya atau sebelumnya. So such seaplanes have fuselages. Okay, that one that resemble and perform like ship hulls. As you can see over here, we have got shape of that. And you can also see that word, that the association of the hulls. Hulls merupakan suatu bagian dari ship. Jadi, oleh karena itu, mungkin the frames of a ship, most of which goes under the water, I have no idea. You can check it out in Google if you want to, but during the test, all you can do is
the answer from the context of the text. And why the other answers are wrong? Because as you can see in option A over here, we are not talking about the fruit at all or even seed. So of course that one is wrong. And then the next one, small floats attached to their outer wing panels. Tadi kita telah mengetahui kalau floats itu merupakan ya letaknya di dekat ini kan, menggantikan wheels di sana. Dan sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan sheep house tadi. Oleh karena itu, ini bukan jawaban yang benar. And then the next one, furnishes its interior. It is not mentioned in text about this interior stuff. So no, that one is not right. And let's move on to the next one, the structures of an airplane consisting of long frameworks. That one is so long. Okay, airplane. Yeah, we are talking about airplane, but to be specific, a house itu merupakan bagian dari ship atau sebuah kapal. So that's why D is the right answer from all the options. I'm ready to show you the complete answer key for this question. If you have any questions or maybe if you are interested in joining our class, our online class, you can send us a direct message in one of our social media. So you can maybe ask any kind of questions related about your problems or maybe about our online class. And I will see you again for our next, what is it? Like discussions about different kind of literary test yang melibatkan mungkin berbagai macam jenis bentuk dari suatu teks. And see you in the next video. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to show your support to us.